Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, pada video kali ini kita akan mencoba untuk integrasi template admin LTI dengan Laravel ya. Pada video sebelumnya saya kan sudah menjelaskan ya bagaimana cara untuk membuat desain database atau struktur database. Nah, kali ini sebelum kita mulai membuat project dengan Laravel, kita akan download Laravel dulu, install Laravel dulu. Kita juga akan sedikit mengenal blade template di sini ya. Kita akan belajar templating di sini dan banyak lagi. Oke, biar nggak berlama-lama, kita next ke slide selanjutnya. Oke, materi kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara menginstal Laravel ya. Sebelumnya pasti teman-teman juga sudah pernah menginstal Laravel, jadi saya akan menjelaskan secara singkat aja. Jadi kalau kita ingin memulai project dengan Laravel, kita kan harus menginstal dulu tuh. Nah, untuk install Laravel ada beberapa pilihan ya. Kita bisa menggunakan curl, kita juga bisa menggunakan installation via Composer, dan terakhir kita bisa menggunakan Laravel installer. Oke, kalau kita kunjungi di website resminya laravel.com, di menu documentation, coba kita masuk ke installation ya, yang ini nih. Jadi your first Laravel project ya, untuk memulai project di Laravel, coba kita pilih yang instalasi via Composer. Nah, jadi sebelum kita mulai project dengan Laravel, kita kan harus download dulu tuh. Di sini downloadnya menggunakan Composer ya. Kita juga bisa sebenarnya pakai curl ya, yang ini using your shell service, atau ketika kita memakai Docker, kita juga sama bisa menggunakan curl tuh. Di Linux, di Windows ataupun di macOS ya. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat dokumentasi. Nah, cuman saya akan coba yang simple aja ya, biar teman-teman juga bisa ngikutin. Nanti saya pakai yang ini nih, Composer Create Project atau pakai Composer Global. Nah, defaultnya ketika kita mendownload menggunakan Composer ya, dengan perintah ini nih yang saya blok, nah itu akan mendownload yang versi paling baru. Nah, kebetulan Laravel pada video ini dibuat ya, itu versinya versi 8. Nah, mungkin ketika teman-teman lihat video ini barangkali versinya udah naik, ya nggak masalah ya, boleh diikutin aja ya. Nanti nggak akan terlalu beda-beda juga ya, termasuknya akan tetap jalan sih. Paling akan ada penambahan fitur-fitur atau yang lain aja. Baik, kita akan langsung download aja ya. Oke, saya akan download di sini. Buat teman-teman yang pakai Windows, boleh install Laravelnya di folder htdocs ya. Buat teman-teman yang pakai Linux, boleh install di www.html, atau jika di Mac boleh disesuaikan aja ya di folder developmentnya. Kita akan pakai yang ini. Sebenarnya saya juga udah pakai sih yang Composer Global Require, udah pernah install, jadi sebenarnya saya juga tinggal install ini Laravel New Example. Oke, misal ya, saya akan bikin foldernya misal Tokoku. Oke, nanti akan ada proses, kita tungguin aja ya. Nah, selesai. Coba kita masuk ke folder. Nah, terus apa lagi nih? Setelah kita mendownload Laravel, kita akan install tuh si repository apa aja yang dibutuhkan tuh, package apa aja yang dibutuhkan oleh Laravel dengan perintah misal Composer update atau install ya. Kita pakai Composer install aja. Oke, udah nih, udah semua package yang dibutuhkan. Kalau kita cek bisa pakai perintah Composer fun. Nah, ini nih package-nya. Coba kita buka di kode editor yang kita gunakan. Misal untuk sekarang saya pakainya Visual Studio Code. Nah, kira-kira struktur foldernya seperti ini nih.
Ada folder app, bootstrap, config, database, public resources, routes, dan lain-lain ya. Nanti teman-teman bisa cek aja. Nah, untuk memastikan bahwa Laravel yang kita install itu berjalan dengan normal, coba kita buka browsernya. Coba, karena saya memakai Apache, jadi saya bisa mengetikkan localhost, terus folder tadi Tokoku. Nah, defaultnya Laravel itu ada di public. Nah, defaultnya akan tampil nih halaman yang pertama kali kita akses, yaitu halaman home. Jadi ini nih halaman yang pertama kali kita akses setelah Laravel diinstal atau ketika Laravel yang kita install itu berjalan normal. Nah, nextnya kita ngapain nih? Oke, nextnya setelah kita download, kita akan mengenal mengenai Blade, atau kita akan belajar mengenai basic templating with Blade. Jadi secara global Laravel sendiri sudah menjelaskan bahwa Blade is the simple yet powerful templating engine that is included with Laravel ya. Penjelasannya terlalu global banget sih aslinya. Jadi katanya Blade adalah sebuah mesin template yang powerful, yang sederhana, yang sudah disertakan Laravel. Nah, ini yang dijelaskan oleh dokumentasi dari Laravel. Kalau kita pergi ke menu basic, terus ada juga di sini nih Blade template. Nah, di intronya dijelaskan seperti itu. Nah, apa itu Blade? Nah, coba kita fokuskan ya di kata templating engine ya, atau mesin template ya, atau template engine ya. Nah, jadi template engine itu apa? Jadi template engine adalah sebuah metode atau cara, atau kita juga bisa sebutnya sintaks. Sintaks untuk apa? Sintaks untuk mempersingkat ya, atau mempermudah kita, mempercepat kita dalam penulisan kode. Nah, jadi intinya sih template adalah untuk mempercepat penulisan kode kita di bahasa PHP. Baik, sebelumnya pasti teman-teman tahu ya cara menampilkan variabel di file misal index.blade.php. Nah, ketika kita ingin menampilkan variabel name, kita kan pasti misal saya bikin file di sini ya. Misalkan filenya apa? test.php. Nah, untuk memulai, jadi ketika kita ingin menampilkan variabel name, kita bisa misal gini ya, php echo $name. Nah, dengan template kita lebih dimudahkan lagi dalam penulisan, misal echo $name tuh. Misal di PHP sendiri sudah nyediain tuh buat nge-echo, kita bisa pakai tanda tanya sama dengan terus variabelnya apa? $name. Nah, ini. Nah, dengan Blade kita sudah dipermudah nih. Katanya you may display the content of the name variable like so ya. Jadi untuk menampilkan variabel name kita bisa lakukan seperti ini nih. Semisal kita tinggal pakai double curly braces ya. Kita pakai kurung kurawal double, terus nama variabelnya apa? Nah, itu selesai. Dengan catatan di sini sudah ditambahkan fungsionalitas untuk menghandle XSS attack ya. Nah, itu apa? Jadi semisal ketika kita jahil menginsert elemen-elemen HTML atau tag script atau yang lain-lain ya. Nah, sudah dihandle nih oleh HTML special charts. Nah, jadi ketika di render atau ditampilkan ke web akan tampil sebagai string. Nah, kira-kira kalau tanpa Blade kita harus nambahin gini nih, misal HTML special charts ya. Nah, kira-kira gini. Tuh, kan panjang banget tuh ya. Dengan Blade kita akan dipercepat dan dipersingkat lagi nih. Nah, itu ya kira-kira gambaran umum Blade. Jadi banyak banget sebenarnya di sini untuk ya fitur-fitur yang disediakan oleh Blade, misal kayak rendering JSON,
daripada kita pakai PHP, echo, JSON encode, terus array-nya apa, kita bisa menggunakan add JSON. Terus juga ini misal ketika kita ingin integrasi dengan framework lain, misal kita bisa menggunakan add dan lain-lain ya. Nanti seiring video berjalan nanti saya akan coba pakai metode-metode apa aja yang disediakan oleh Blade yang akan sering kita gunakan dalam pembuatan project menggunakan Laravel. Baik, next. Itu ya kira-kira gambaran umum tentang Blade. Nah, sekarang kita mau apa? Kita sekarang mau download dulu tuh. Tadi kan sesuai dengan judul di awal, kita akan integrasi template admin LTE ya. Namun pada demo di video pertama, saya akan mendemokan aplikasi dengan admin LTE-nya versi 2.4 ya, dengan bootstrap-nya versi 3. Nah itu, barangkali teman-teman mau pakai yang versi terbaru, versi 3 titik sekian ya dari admin LTE boleh. Nah cuman kebetulan saya akan mengacu ke video demo aja ya, biar sesuai. Nah nanti untuk link-link ini nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi ya, biar teman-teman tinggal klik aja. Misal mau download Bootstrap 3 tinggal download. Terus admin LTE, Font Awesome juga saya sediakan beberapa pilihan ya. Jadi ada yang versi online atau CDN, ada juga yang versi offline. Jadi teman-teman bisa download. Nah, next saya akan langsung download ya yang ini. Jadi semisal kita buka admin LTE, halaman resmi admin LTE. Nah, ketika kita ingin mendownload, tinggal download. Nah, cuman yang disuguhkan ini nih. Nah, kalau kita mau pakai versi lama, kita coba ke branch yang versi 2 ya. Nah, kita tinggal download yang ini ya, yang versi chip aja, atau boleh juga menggunakan misal saya akan download di folder public nih ya, yang ini. Coba saya masuk ke folder public. Nanti teman-teman tinggal itu aja ya, tinggal download aja. Misal saya mau install di sini. Jadi misal git clone. Oke. Kita tungguin beberapa detik. Jadi teman-teman bisa langsung download aja ya. Nah, itu kira-kira sekilas tentang admin LTE. Jadi admin LTE itu apa? Admin LTE adalah sebuah template yang open source ya, yang gratis, yang sudah banyak banget digunakan oleh orang-orang di luaran sana ya, atau orang-orang juga menyebutnya sebagai mother template atau template 1000 umat, atau ya banyak banget. Nah, next kita akan download Font Awesome ya. Untuk sekarang saya akan pakai yang versi offline aja ya. Misal saya download ini nih, saya klik. Nah, terus saya download. Oke. Masuk nih di sini, coba saya ekstrak dulu. Oke, saya cut di folder project, misal di public. Terus saya paste aja di sini. Coba cek udah selesai atau belum. Udah ya, kita clear aja nih. Jadi di struktur foldernya kayak gini nih ya, seperti yang saya singgung sebelumnya. Nah, cuman untuk folder aset nanti saya akan simpannya di sini di public. Jadi ada admin LTE, ada Font Awesome, dan lain-lain. Jadi nanti kita bisa tambahkan custom style, custom script-nya di sini. Nah, untuk admin LTE kita biarkan gini aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita juga akan lihat-lihat barangkali ada file-file yang kita butuhkan. Oke, jadi pertama yang kita bukakan ini nih ya. Coba kita edit tuh. Coba kita cek routingnya, misal root/web ya, ada di sini nih ya, di routes web. Jadi ketika kita mengakses URL-nya /, kita akan disuruh mereturn view.
return view-nya welcome.blade yang ini nih ya. Coba kita akan bikin di sini layouts-nya misalnya biar rapi. Misal saya bikin folder layouts, terus saya mau bikin file misal master.blade.php. Nah, kenapa saya nggak pakainya app.blade? Soalnya kalau saya install misalkan autentikasi dari Laravel, misal kayak Laravel Jetstream atau Laravel UI, nah itu kan biasanya layouts.app ya, maksudnya nge-extend ke situ. Nah, jadi saya pakainya layouts.master aja biar nggak ada yang ke replace. Nah, misal gini ya. Jadi kalau kita klik misal yang pages nih, admin LTI, terus misal formanya apa, banyak banget sih di sini. Nah, misal ini udah saya download ya. Oh, ini dapatnya yang versi terbaru ya teman-teman. Oh, berarti kita nggak bisa download via Git nih ya. Kalau kita mau pakai via Git harus setain versinya, branch-nya. Coba kita masuk lagi ke github.com tadi itu ya. Yang ini nih, coba saya langsung klik download aja ya, download. Nah, jadi ini download. Teman-teman juga bisa ikutin. Nah, udah nih ya. Coba saya ekstrak dulu. Udah nih ya. Coba saya cut ke folder ini nih. Coba saya delete dulu yang versi terbaru tadi. Saya paste yang versi 2. Nah, coba kalau kita double klik lagi, misal yang ini yang index.html. Nah, udah ada tuh yang versi 2.4. Nah, nextnya apa nih? Nextnya kita akan pasang template ini nih ke project Laravel kita. Nah, misal sebelumnya kan tahu kita di sini ada file index.html. Coba kita buka di kode editor. Kita akan copy nih. Copy, coba kita paste ke master.blade. Nah, yang ini. Nah, jadi ketika root pertama diakses yang ini slash, saya mau ngapain nih? Saya mau ngeakses folder apa, misal di sini kan udah ada welcome ya. Nah, untuk welcome-nya kan sebelumnya kan seperti ini nih. Jadi saya mau ganti welcome-nya itu sebagai dashboard. Nah, misal welcome. Nah, jadi di Blade sendiri sudah nyediain tuh buat nge-extend ke master, atau kita mau memakai template ke sini nih ya, kita bisa pakai extend misalkan layouts.master. Jadi kalau kita buka sudah pindah tuh ke admin LTI. Nah, ini kenapa? Soalnya asetnya belum ke load ya. Jadi kita harus perbaiki dulu tuh. Nah, karena tadi kan asetnya belum ke load ya teman-teman ya. Jadi kita harus load dulu tuh. Nah, loadnya kemana? Jadi si admin LTI kan kita taruhnya kan di public nih ya. Ada di public. Nah, terus di folder admin LTI 2. Nah, yang ini. Oke, nah cara ngeloadnya gimana? Nah, Laravel sendiri sudah nyediain tuh ya helper buat ngeload aset di dalam public ya, dalam catatan di folder public maksudnya. Jadi misal saya pakai aset, nah terus saya paste aja nih di sini. Nah, tinggal tambahin nih di sininya apa. Misal saya kan mau taruh di sini nih admin LTI 2 ya kan slash bower components nih ya yang ini. Coba kita load dulu satu ya. Kalau bener tuh udah bener nih. Coba kita Ctrl U. Nah, coba kita arahkan, klik. Tuh udah tampil ya versi 3.4 nih ya. Nah, next kita perbaiki satu persatu ya teman-teman. Sama kayak gini, misal yang ini kita perbaiki lagi.
Nah, sama ini juga ya. Jadi biar videonya cepet, nanti saya akan percepat ya proses edit ini nih ya, load ke asetnya admin LTI. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja ya kayak sampel yang ini nih. Oke. Nah, next ke bagian JavaScript. Oke, dari sini. Coba kita reload ya teman-teman. Nah, tuh bener ya. Udah oke nih. Tinggal tuh image-nya belum muncul. Coba kita replace dulu ya image-nya. Coba kita dari yang paling atas. Oke. Nah, yang ini nih ya. Jadi buat teman-teman yang pakainya Visual Studio Code, sebenarnya sih sudah ada nih fitur buat multi selection. Jadi semisal saya klik satu nih ya, yang ini this slash img, terus saya tekan Ctrl Shift L, tuh udah ke seleksi semua nih ya. Nah, tinggal saya mau edit nih seluruhnya. Nah, caranya gimana? Tekan juga ya Ctrl Shift terus tombol arrow kanan. Nah, biar maju. Nah, tinggal kita ketikkan misal sekarang kan saya mau taruhnya di Calibres ya, berarti Calibres. Nah, kalau mau double, terus kan saya mau taruh di aset, berarti kan aset tanda kutip juga ya. Nah, tinggal kembaliin lagi nih si seleksinya ke awal. Tuh. Misal saya mau taruh aset, tinggal di depan sini tambahin ya admin LTI 2 slash. Nah, udah gitu ini ya. Nah, kira-kira gini nih teman-teman. Jadi setelah kita download, kita terakhir kita integrasi Laravel kita dengan admin LTI. Nah, cuman untuk sekarang kita masih belum bagi nih si layout kita dengan si file yang extend tuh ya. Jadi semuanya masih full nampilin dari layout master ini nih. Tuh kira-kira bagus ya templatenya. Oke. Next kita mau ngapain nih? Jadi setelah kita download aset, kita mau ini nih ngehilangin apa aja yang nggak dibutuhkan ya. Jadi ini kan menunya banyak banget nih ya. Jadi saya juga kan nggak butuh-butuh banget nih ya. Host. Oke, jadi kita akan mengkustomisasi menu-menunya ya. Jadi akan membuang menu-menu yang nggak dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat lagi slide-nya, jadi sebelumnya kan di demo kita juga melihat dashboard administrator ya. Di situ ada beberapa menu, kita akan sesuaikan dengan yang demo kemarin-kemarin. Oke, jadi ada menu dashboard, kemudian ada ini kan master kan buat heading aja ya. Ada menu kategori, produk, member, supplier, terus ada pengeluaran, daftar pembelian, ada transaksi pembelian,
Ada daftar penjualan, transaksi penjualan, laporan, user, setting, dan profil. Nah itu, jadi kita akan sesuaikan nih. Coba. Jadi sebelum kita next nih ya, saya mau bagi nih si template-nya nih menjadi beberapa komponen ya, biar nggak terlalu panjang. Misal saya mau bagi menjadi beberapa file. Jadi si layout ini nih, misal saya tambahin sidebar .play.php, terus saya juga mau bikin file, atau misal saya pakainya header aja, header.play.php. Jadi di sini nih section apa yang berhubungan dengan header nanti saya akan paste di header. Nah tujuannya apa? Nanti biar teman-teman gampang dimengerti juga ya. Terus juga biar kita terbiasa menggunakan blade. Nah coba yang header ini nih, yang header kita cut ke sini. Nah terus untuk ngeloadnya gimana gitu ya. Nah cara untuk ngeloadnya sendiri kita bisa pakai include. Misal include, kita pakainya yang include if aja ya. Jadi ketika filenya nggak ada, nggak tampil error gitu. Misal kita akses layouts, terus filenya apa? Filenya header. Nah udah gini aja, kita nggak usah ngirimin data atau ngepassing data. Udah selesai. Jadi kalau kita load lagi, udah tuh nggak ada masalah. Next kita akan membagi ini nih yang aside-nya ke sidebar. Jadi saya mau include if lagi ya, layouts dot sidebar. Nah kira-kira gini. Misal yang sidebar yang ini, coba saya beauty dulu ya, biar rapi. Terus yang header juga sama, saya mau beauty selection. Nah oke, kira-kira gini nih. Jadi kita sudah membagi si file master tadi itu ya, layouts master menjadi beberapa komponen. Biar enak juga ketika kita mau ngedit-edit, nggak usah scroll-scroll sampai panjang-panjang ke bawah tuh ya. Terus misal saya mau bikin juga untuk footer.play.php. Nah itu, misal saya cari dulu yang section footer ya. Coba kita scroll. Nah ini nih yang footer, kita bisa cut, kita paste di sini, beauty selection HTML. Oke, next kita tinggal include if sama layouts footer. Udah nih selesai. Tuh udah rapi ya. Oke, jadi sekarang saya mau menghilangkan menu-menu yang nggak dipakai nih ya. Saya mau customisasi menu seperti yang ini nih, yang dibutuhkan misalkan dashboard, terus ada dan lain-lain ya. Coba saya, nah tinggal pergi ke sidebar nih. Oke, biar nggak terlalu banyak nih ya. Misal ada apa aja nih? Ada dashboard, misal dashboard dulu tuh ya, kayak yang ini. Cuman dashboardnya saya mau pakai yang single menu aja ya, jangan pakai yang tree view. Jadi saya bisa copy yang ini, saya copy, saya bisa paste di sini. Oke, tinggal kita ganti aja labelnya sebagai dashboard. Misal kita nggak usah ada aksi untuk pindah
Misal kita reload, nah udah ada nih dashboard. Tinggal kita ambil nih ikonnya, terus apalagi yang dibutuhkan. Misal segini aja nih, misal sesuai nggak? Nah kira-kira gini ya. Nah tinggal yang search from ini juga kan nggak perlu ya, kita boleh hapus yang search form. Nah terus yang main navigation saya mau ganti sebagai apa, coba kita lihat. Nggak usah ya, nggak usah ada ya. Misal saya cut aja, saya taruh di bawahnya, misal yang ini. Nah misal di sini saya mau pakai master. Nah yang ini kita bisa hapus. Kita karena mau pakai yang single aja ya. Kita juga hapus tuh. Tuh lebih bersih lagi nih. Jadi kalau kita reload, nah kira-kira gini. Misal saya copy lagi, saya paste yang ini. Misalkan apa, kategori ya, kategori. Terus misal yang ini produk. Terus setelah produk ada apa? Misal setelah produk ada member dan supplier ya. Misal ada member, ada juga supplier. Oke, coba kita reload ya, biar kita tahu. Nah kira-kira gini. Coba kita tambahin lagi. Misal yang ini nih ada pengeluaran, atau kita copy yang di atas. Nah yang ini sectionnya apa? Misal transaksi. Nah di sini misal ada transaksi pengeluaran. Terus ada apa lagi? Misal pembelian ya, pembelian seperti yang tadi di slide. Terus ada penjualan, ada juga transaksi. Penjualan buat nampilin daftar, transaksi buat proses transaksi penjualan. Transaksi lama misal. Nah yang ini misal transaksi baru. Nah itu kira-kira teman-teman. Nah tinggal apa lagi nih? Setelah itu ada ya kayak report tuh. Misal di sini juga ada report. Saya copy dulu nih ya. Misal setelah report ada apa? Ada pengaturan, atau misalkan saya kasih captionnya misal sistem aja ya. Sistem atau pengaturan sama. Di sininya saya tambahin menu laporan. Terus ada apa di sistem? Ada user buat manajemen user, dan terakhir buat pengaturan. Oke, kira-kira gini nih. Tuh, udah selesai ya teman-teman. Jadi tinggal kita ganti ini icon-iconnya. Coba kita buka Font Awesome. Font Awesome yang versi 4 aja ya. Font Awesome 4. Nah, yang ini nih. Atau coba kalau kita lihat, nah udah, kalau lihat di sini nih udah versi 4. Sebenarnya udah ada yang versi terbaru, versi 5, versi 6 juga udah ada, cuman saya mau pakai yang versi 4 aja nih. Nah, tinggal kita sesuaikan. Misal yang dashboard udah ya, oke. Next tinggal yang kategori. Misal yang kategori saya mau pakai ikonnya cube, misal cube. Nah, jadi yang ini nih yang kategori. Tinggal klik, boleh. Terus kita bisa copy ini FIFA cube, atau kita juga bisa langsung copyin yang ini nih, satu blok nih ya. Oke, coba kita ke atas lagi. Nah, ke sini. Misal FIFA cube. Terus ada juga cubes ya buat nanti produk. Nah,
Sama di sini juga kita bisa tambahkan FA cubes. Terus untuk member kita bisa pakai yang card. Misal yang member pakai yang mana nih? Boleh yang ini, yang credit card atau yang ID card ya. Kita pakai yang ID card aja ya. Oke. Coba Eva ID card. Terus coba kita reload dulu. Nah, udah tampil, tinggal yang supplier. Kita mau pakai ikonnya truck aja ya. Pakai FA truck. Terus next, apalagi misal yang pengeluaran kita mau pakai ikonnya money, misal uang. Yang ini misalkan money. Yang pembelian kita pakai ikonnya karena kita membeli ya, artinya mendownload. Coba kita pakai icon download yang ini. Download. Nah, untuk penjualan kita pakai ikonnya misalkan upload. Nah, udah ada nih. Terus tinggal ke transaksi. Transaksi misalkan mau pakai yang card aja boleh. Mohon maaf, yang chart ya. Yang keranjang nih yang ini. Chart, raw down atau chart plus ya. Atau shopping cart boleh. Saya mau pakai yang ini aja nih. Chart raw down. Coba. Chart raw down. Ini juga sama untuk yang transaksi baru. Next, yang report coba. Saya mau pakai yang PDF aja. Nah, file PDF O. Yang ini file PDF O. Nah, coba kita reload lagi. Oh, mohon maaf, nggak ada nih ya. FA chart. Coba yang chart dulu ya. Chart. Yang ini nih salah, bukan chart ya, tapi card. Nah, coba kita cek. Nah, udah tampil nih ya. Terus yang user sama pengaturan. Misal yang user pakainya user aja nih ya. User misalkan management, boleh user plus atau dan yang lain-lain ya. Teman-teman bisa lihat-lihat aja ya. Misal saya mau pakai yang umum aja ya, yang user sama yang pengaturan. Pengaturan tuh kalau nggak salah ada choke ya untuk configuration. Coba kita mau pakai yang cogs aja ya. Tuh kira-kira gini nih teman-teman. Tinggal kita mau apa nih? Kita mau sesuaikan selera template nih. Misal saya mau pakai yang views layout, boleh. Atau mau pakai yang box layout juga boleh. Jadi coba kita mau pakai yang ini nih. Kita custom dulu. Sebelumnya kan kalau di demo kan saya pakainya yang like ya, yang blue like ya. Yang ini nih, yang purple. Nah, saya mau pakai yang ini nih. Nah, caranya gimana? Caranya coba kita inspect aja ya. Sebenarnya di dokumentasi admin LTE juga sudah disediakan ya. Namun biar teman-teman bisa lebih sering-sering edit-edit, misalkan mau lihat-lihat source-nya, kita boleh pakai nih. Misal kita lihat bodinya di sini nih ya. Nah, kita pakai yang skin purple like ya. Kalau teman-teman mau yang green ya boleh skin purple green. Atau kalau yang blue boleh juga itu pakai yang blue. Nah, kita edit di bagian body ya, di file master yang ini. Nah, ini kan sebelumnya ada skin blue, defaultnya dark. Kalau kita mau like skin like purple. Oh, salah. Skin, nah ini. Coba. Nah, udah ya, udah tampil ya. Nah, kira-kira gini. Next, saya mau ngapain nih? Saya mau pakai section yang ini. Coba kalau kita buka lagi admin.lte.io. Nah, saya juga mau nampilin kayak grafik gitu ya. Coba kita ke live preview. Ke live preview, ke dashboard versi 2 nih, yang ini nih ya. Saya mau pakai yang ini nih. Yang monthly recap report. Nah, kan sebelumnya kan udah ada nih ya file yang index 2 nih. Coba kita pakai
saya mau pakai yang grafiknya, yang monthly recap report. Coba kita copy. Nah, kita paste, kita mau pakai yang ini. Bikin satu row. Coba kita paste di setelah ini aja, setelah box ya, bagian sales. Coba sales yang ini, oke. Nah, coba kita reload lagi. Tuh, udah muncul ya. Tinggal apa aja yang harus di load. Misal kita copy apa lah ya? Buat grafik tuh coba Gvector udah ada apa belum di atas. Kalau belum ada boleh kita tambahin. Udah ada ya. Gvector map.css udah ada nih. Jadi kita coba ke bawah lagi, ke bawah ke sini. Yang index 2 juga sama. Coba ke bawah, butuh apa nih? Kalau nggak salah itu butuh yang namanya card.js ya, yang ini. Tinggal kita coba pakai yang asetnya admin LTI biar tampil dulu aja. Nah, yang card.js kita pindahkan nih, yang ini. Yang demo kita udah ada. Jadi yang sebelumnya kita boleh hapus. Nah, misal saya mau tambahkan yang card.js di setelah face click aja. Nah, coba tampil nggak? Nggak, belum tampil nih ya. Oh ya, belum ke load soalnya. Oh ya, mohon maaf teman-teman. Set admin LTI slash. Nah, coba kita reload. Belum ya, tinggal yang dashboard 2. Tekat aset sama admin LTI 2. Yang ini juga sama, admin LTI 2 ya. Nah, udah muncul nih ya. Coba yang demo saya hapus saja biar nggak banyak banget. Makanya tuh. Jadi kira-kira gini nih teman-teman hasil akhirnya. Nah, nanti kedepannya mungkin ada beberapa kayak di section atas yang nggak diperlukan, nanti kita bisa hapus seiring video berjalan ya. Tapi intinya kita sudah berhasil nih customisasi template admin LT dengan Laravel kita. Dan kira-kira itu teman-teman ya. Jadi pada video kali ini kita sudah belajar bagaimana cara integrasi template admin LTI dengan Laravel kita. Kita juga sudah mendownload aset-aset yang dibutuhkan, admin LTI 2, 4000 dan lain-lainnya. Jadi harapannya teman-teman juga bisa ngikutin ya, seenggaknya sampai di sini ya, biar nanti di video selanjutnya kita bisa bareng-bareng tuh mulai coding menggunakan Laravel. Baik, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih ngikutin. Buat teman-teman yang suka dengan video ini boleh teman-teman like. Teman-teman juga boleh bagikan ke yang lain, barangkali yang lain juga butuh pengen belajar tentang pemrograman. Nah, biar teman-teman nggak ketinggalan apabila ada notifikasi baru, teman-teman boleh klik tombol subscribe di bawah. Dan saya ucapkan terima kasih dan ketemu lagi di video selanjutnya.